Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pasar Uang yang diampu oleh Bu Citra Mulyasari, SE, SY, ME. Dengan anggota kelompok yang pertama, Elvi Faizatul Jannah dengan NIM 12640220295. Yang kedua, Hestri Prima Ningtyas dengan NIM 1264022020107. Yang ketiga, Junjung Sayuto dengan NIM 1264022020113. Yang keempat, Nadia Nurvitasari dengan NIM 1264022020130. Pengertian pasar uang. Pasar uang dalam bahasa Inggris disebut money market, adalah sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditi. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan uang L dan penawaran uang M. Fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Tujuan pasar uang dilihat dari yang pertama, pihak yang membutuhkan dana. A. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. B. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. C. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. D. Sedang mengalami kalah keliling. Yang kedua, dilihat dari pihak yang menanamkan dana. A. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. B. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa pelaku pasar uang. Yang pertama, dana pensiun. Kedua, bank. Ketiga, perusahaan asuransi. Keempat, yayasan. Kelima, perusahaan-perusahaan besar go public. Keenam, individu masyarakat. Ketujuh, lembaga pemerintah. Dan kedelapan, lembaga keuangan lain. Contoh kegiatan pasar uang adalah yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia merupakan jenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang dimaksudkan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat tersebut adalah untuk mengurangi peredaran uang yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu SBPU. Surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya, SPBU ini adalah meningkatkan likuiditas bank umum dan untuk menekan laju inflasi. Yang ketiga, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa motif permintaan uang yang ada di dalam masyarakat menurut John Maynard Keynes. Dibagi dalam 3, yaitu yang pertama, motif transaksi atau transaction motif. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Motif kedua ini yang mendorong seseorang menyimpan sebagian dari kekayaannya dalam bentuk uang tunai ialah motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Menurut kenyataan, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Banyak pengeluaran yang harus kita lakukan tanpa kita ketahui sebelumnya. Motif yang ketiga yaitu motif spekulasi atau spekulatif motif. Menurut pendapat John Maynard Keynes, uang tunai di samping mempunyai manfaat untuk memperlancar transaksi,
Dan untuk berjaga-jaga dapat juga untuk maksud spekulasi. Yang dimaksud dengan spekulasi di sini adalah spekulasi dalam surat-surat berharga, khususnya surat obligasi. Para spekulan memberi surat-surat obligasi pada waktu harga surat obligasi murah dan menjualnya pada waktu surat obligasi mahal. Dengan cara begini, spekulan akan mendapatkan keuntungan. Yang berikutnya, variabel-variabel dalam pasar uang. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. Variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah yang pertama L1, yaitu permintaan uang untuk transaksi atau LT, ditambah permintaan uang untuk berjaga-jaga atau LJ, yang besar kecilnya bergantung kepada Y. Yang kedua, L2 yaitu permintaan uang untuk motif spekulasi atau lazimnya spekulasi surat berharga misalnya obligasi atau saham, sehingga nilainya bergantung kepada suku bunga atau I, di mana semakin tinggi suku bunga mengakibatkan permintaan uang untuk spekulasi semakin kecil. Yang ketiga ada M kecil, yaitu kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap I. Yang keempat, M besar yaitu kepekaan spekulasi akibat perubahan tingkat bunga atau delta L2 per delta I, MS sama dengan MD. MS yaitu money supply atau penawaran uang, nilainya ditentukan oleh otoritas moneter yaitu bank sentral dan diperlakukan sebagai variabel eksogen. MD yaitu money demand atau permintaan uang oleh masyarakat. Persamaan matematis yang harus diperhatikan. L sama dengan L, Y, I atau L sama dengan L1, Y plus L2, I. Yang pertama, L1, Y sering diganti dengan K, Y, dan L2, I sering diganti dengan MO plus MI. Meskipun dalam persamaan nilai M positif, tetapi pada prakteknya, kelak nilai M hampir selalu negatif karena pergerakan antara suku bunga dan permintaan uang untuk spekulasi berbanding terbalik. Maka persamaan nilainya adalah L sama dengan KY plus MO min MI. Lazimnya persamaan di atas cukup ditulis dengan L sama dengan L1 plus L2 dan penawaran uang atau MS lazimnya cukup ditulis M. Syarat keseimbangan di pasar uang adalah L sama dengan M, L sama dengan M, maka KY plus MO min MI sama dengan M. KY sama dengan M min MO plus MI, maka fungsi LM atau Y, LM atau Y sama dengan M min MO per K plus M per K kali I. Persamaan matematis yang harus diperhatikan. L sama dengan L, Y, I atau L sama dengan L1, Y plus L2, I. Yang pertama, L1, Y sering diganti dengan K, Y, dan L2, I sering diganti dengan MO plus MI. Meskipun dalam persamaan nilai M positif, tetapi pada prakteknya, kelak nilai M hampir selalu negatif karena pergerakan antara suku bunga dan permintaan uang untuk spekulasi berbanding terbalik. Maka persamaan nilainya adalah L sama dengan KY plus MO min MI. Lazimnya persamaan di atas cukup ditulis dengan L sama dengan L1 plus L2 dan penawaran uang atau MS lazimnya cukup ditulis M. Syarat keseimbangan di pasar uang adalah L sama dengan M, L sama dengan M. Maka KY plus MO min MI sama dengan M. KY sama dengan M min MO plus MI, maka fungsi LM atau Y, LM atau Y sama dengan M min MO per K plus M per K kali I. Menurunkan kurva. Kurva atau fungsi LM dapat kita definisikan sebagai kurva atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat ekuilibriumnya pasar uang. Adapun yang dimaksud dengan syarat ekuilibriumnya pasar uang ialah terpenuhinya kesamaan antara permintaan atau total akan uang dengan penawaran akan uang.
Kita mengetahui bahwa penawaran akan uang yang kita sebut juga dengan istilah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, kita asumsikan sebagai variabel yang eksogen. Ini berarti M sama dengan M. Selanjutnya, permintaan akan uang terdiri dari permintaan uang untuk transaksi LT, permintaan uang untuk berjaga-jaga atau LJ, dan permintaan uang untuk spekulasi atau L2. Jadi, dengan singkat permintaan atau total akan uang dapat kita ungkapkan L sama dengan L1 plus L2, di mana L1 sama dengan LT plus LJ. Oleh karena L1 sama dengan L1Y, L2 sama dengan L2R, maka L sama dengan L1 atau Y plus L2R atau L sama dengan LYR. Syarat ekuilibriumnya pasar uang sudah kita ketahui, yaitu bahwa jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang. Secara matematik dapat diungkapkan L sama dengan M, atau L1Y plus L2R sama dengan M, atau LYR sama dengan M. Kemudian, fungsi LM yang baru saja kita temukan, kalau kita gambar dalam bentuk grafik, gambarnya seperti di atas sebagai kurva LM. Dari gambar tersebut, dapat kita saksikan bahwa dengan meningkatnya tingkat bunga, tingkat pendapatan nasional nyata juga naik. Pada tingkat bunga setinggi 5% misalnya, tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat ekuilibriumnya pasar uang adalah sebesar 150 triliun rupiah. Kalau tingkat bunga naik menjadi 10%, tingkat pendapatan nasional nyata yang memenuhi syarat ekuilibriumnya pasar uang meningkat menjadi 200 triliun rupiah. Untuk jelasnya, guna mengetahui bentuk fungsi LM bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, cara menurunkan kurva LM secara grafik. Pertama-tama kita harus menentukan kurva LM akan kita hasilkan pada kuadran yang mana. Agar kurva LM yang kita hasilkan nanti dapat langsung dipertemukan dengan kurva IS, maka baiklah kita memilih kuadran barat laut sebagai kuadran LM. Sebagai kuadran LM, salah satu sumbu kita pergunakan untuk menunjukkan tingkat-tingkat pendapatan nasional, sedangkan sumbu lainnya kita pergunakan untuk mengukur tingkat bunga. Oleh karena kurva IS menggunakan sumbu horizontal untuk mengukur tingkat pendapatan nasional, maka sebaiknya untuk LM, sumbu horizontal juga kita pakai sebagai sumbu pendapatan nasional. Hubungan antara IS dan LM. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Pada contoh gambar di atas, segi 4 ACE atau A memenuhi semua syarat-syarat di atas. Oleh karena itu, titik A betul-betul merupakan salah satu titik pada garis LM yang ingin kita turunkan. Segi 4 BDF atau B juga memenuhi syarat-syarat termaksud. Oleh karenanya, titik B pada kuadran barat laut juga merupakan salah satu titik pada kurva LM yang kita cari. Oleh karena kurva L1 dan kurva L2 merupakan garis lurus, maka dengan menarik garis lurus melalui dua buah titik, yaitu dalam contoh titik A dan titik B, kita sudah menemukan kurva yang kita cari, yaitu kurva LM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.